Hai semuanya. Hari ini aku mau live bareng temen aku, Siska. Bakalan ngebahas tentang sesuatu yang berat. Jadi kemarin kita kan udah bikin chit-chat yang part 1 yang judulnya Quarter Life Crisis. Jadi sekarang kita mau buat yang part 2 tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Kita pakai live Instagram. So, kita langsung aja ngundang. Tuh dia udah muncul nih. Loh, Mbak, Wow. Mohon maaf. Aduh, tadi insiden tau nggak? Kayak, tolong lah Bu, ya tolong banget, mohon maaf nih. Saya udah ngomong panjang lebar, A sampai Z, Sabang sampai Merauke, ya kan? Aceh sampai Papua, nggak ke save, ya kan? Mantap, ini nggak mantap. ngerti sih. Mungkin ini yang disebut dengan HP kentang. Tolong dong, Mbak, selebgram ganti dong HP-nya. Aduh, Atau tolong jangan banget panggil saya nih. selebgram. Oh gitu. Terus apa? YouTuber. Oh, iya, iya. Bisa, 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 bisa. Baiklah, kita langsung aja ngebahas tentang topik yang akan kita bahas ini, guys. Wah, Gak dua usah kali nanya-nanya, kita ah, udah langsung aja. ngebahas. Jadi gini guys, tadi kita udah bikin video itu kan ya, udah bikin live tadi Niatnya, kan ya, uh, terus tiba-tiba udah handphone aku bener-bener niat banget nih, ya kan? kencang banget, tiba-tiba hilang dong ya. Aduh, masa kita ngulang lagi dari awal, ini skenario udah kita bikin, udah hafalin gitu, udah capek banget, masa kita ngulang lagi guys. Lelah banget, tau nggak, lelah banget sumpah. Ya udah, nggak apa-apa, aku kan orangnya sabar kan, udah biasa juga sih aku diginiin. Jadi udah nggak apa-apa, diulang juga nggak apa-apa. Ya udah, kita langsung aja kita bahas ya guys. Ya gimana nih, insecure ya, insecure definisinya apa gitu kan ya, ya bener ya. Hmm. Iya, 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 iya. Oke. Insecure nih menurut aku ya kan. Udah cantik belum? Udah Insecure maksimal. itu kan kayak kayak orang tuh kayak nggak pede gitu kan sama diri sendiri ya kan. Ya nggak? Ya. Jadi kayak banding-bandingin gitu ya. Bandingin diri kita sama orang lain ya kan. Sekarang menurut kamu gimana? Terus Kalau menurut kamu insecure menurut kamu tuh gimana? Kalau menurut aku kayak gitu tadi ya kan. Coba jawab kayak aku. di Jawabnya situ kayak aku nggak tuh. ngomongnya biasa aja. Aku No, nggak no, mau no, kayak no. gitu. It's fine. You can do it. Kayak Ah, coba kamu. no. Ah, okay. Aduh, Nah, nggak coba mau. kamu ngomong kayak aku gitu. Ngomong kayak aku gitu. Jadi guys, definisi dari insecure is gila. Gimana? Cepat, gue udah nungguin nih. Nanti kalau misalnya aku ngomong kayak gitu kan, aku nggak fokus. Aku lupa apa yang mau diomongin. Cepet, 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 cepet. Itu challenge, itu challenge. Jadi, menurut aku gitu kan, Ya. apa tadi definisi ya? Insecure is Eh, about definisi. definisi of insecure is apa ya? Perasaan takut yang berlebihan gitu. Takut lihat hantu. Terus bisa jadi hantu, hantu, hantu pemantan. Iya, apaan tuh? Kok kayak jokesnya nggak masuk ya, cuy. Tolong banget ya kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi Oke, oke, takut serius, berlebihan, serius, oke, serius, serius, takut. serius, serius. Ya, Jadi ya. perasaan Serius. perasaan insecure tuh menurut aku perasaan berlebihan, perasaan takut yang berlebihan, terus perasaan nggak percaya diri yang berlebihan yang bikin kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Hmm. Yang pernah insecure? Iya, iyalah, masa nggak pernah, Masa? ngegas Kamu kayak amat gimana gitu coba? kan. Kamu kayak gimana insecure-nya coba? Coba kayak gimana? Oh,
Kalau aku sih insecure biasanya hmm, itu muncul rasa insecure tuh kalau misalnya aku dibanding-bandingin sama orang lain gitu kan. Terus juga kalau misalnya aku ngelihat orang yang better dari aku, jadi aku ngerasa kayak agak-agak apalah hamba ini gitu. Serpihan debu, serpihan nastar gitu kan. Kamu lebih sakit hati ngelihat orang keren daripada kamu apa orang yang ngatain kamu jelek? Yang mana ya? Kayak aku kalau aku lebih ke di ini sih dikatain kayaknya. Karena aku Atau gini nggak gini, nggak kamu lebih kesel ngelihat orang apa namanya? Orang keren tapi nyebelin apa sih kayak keren tapi apa sih kayak gitu. Kayak apalah bohong gitu loh dia tuh pencitraan doang, keren tapi pencitraan doang. Kamu lebih kesel ngeliat dia orang kayak di sosial media model kayak gitu apa kamu lebih kesel ada yang ngatain kamu, ih apaan sih jelek banget kamu gitu. Ada kayak gimana? ya ngatain lah. Ngatain ya? Iya dong. Karena kalau misalnya kayak kita ngelihat doang kan dia nggak mengarahkan. Maksudnya dia kan nggak ada niat buat buat bikin kita rendah diri gitu. Jadi kan itu ya cuman kayak dia dia posting apa yang jadi yang ada di dalam dirinya, ya dia udah gitu doang. Terserah kita mau Itu ngeliat atau urusannya enggak. dia Tapi sih, kalau ngapain misalnya kita yang ribet, ya kan? Urusannya dia, Heeh. ngapain kita yang Tapi kalau misalnya berperi. kayak ngatain gitu kan berarti dia emang bener-bener ngarahin ke kita kan gitu. Hmm, Hmm. oke oke. Tadi kamu udah bilang kamu pernah ngerasain insecure gara-gara apa ya? Tadi kamu bilang apa? Gara-gara apa? Insecure kamu dikatain. Emang dikatain apa sih? Gara-gara apa? Oh, Ih, enggak, bukan itu. Digini loh. Lihat tuh itu udah umurnya sama kayak kamu tapi udah gini, udah gini, udah gini. Nah, gitu-gitu tuh yang bikin kita kayak ngerasa apaan sih gitu. aku Ya kamu nggak dengar ya nggak sih? sendiri. Pernah nggak sih Aku gitu? dengar sendiri dia ngomong kayak gitu. Hah? Emang kamu dengar sendiri dia ngomong kayak gitu? Iya ada yang ngomong langsung, ada juga yang mungkin di ya di belakang kita, tapi kita tahu omongannya gitu loh, ya kan? Digibahin. Hmm, bisa, gitu. Jadi apa ya? Justru omongan-omongan di belakang itu sih yang bikin kita kayak ngerasa rendah gitu. Ya sih, dan justru omongan-omongan kayak itu tuh datangnya kadang-kadang dari orang-orang yang kita kenal nggak sih kan? Daripada yang nggak Ya, kita jadi kenal kayak gitu. kita jadi kayak jelek banget nggak sih kalau misalnya diomongin gitu, apalagi sama orang yang kita percaya ya kan? Iya, betul, betul. Oke, oke. Ini kan insecure tuh kan hubungannya sama nggak percaya diri ya. Jadi kalau kayak model-model Heeh. kayak kita nih kayaknya wajar lah ya nggak percaya diri gitu. Apalagi kalau misalnya diomongin orang gitu kan, wajar lah ya kita nggak percaya Heeh. diri kan. Jadi kalau misalnya nih kamu misalnya lihat kayak contoh-contoh nyatanya nih kayak sekarang-sekarang ini yang lagi viral tuh kan, yang kayak misalnya kayak KKI, kayak orang-orang terus terdahulu kayak misalnya Rijah Yelo atau Nuraini itu, menurut kamu mereka tingkat tingkat insecure-nya sebenarnya ada nggak sih gitu? Ada nggak sih dia ngerasain rasa nggak percaya diri itu ada nggak kira-kira menurut kamu? Mungkin sebelum sebelum sorry sorry mungkin sebelum sebelum mereka terkenal mereka ngerasa insecure ya tapi pas mereka udah terkenal mungkin kayaknya enggak deh. Kayak percaya, kayak udah tingkat kepercayaan diri dia udah wow, udah gede banget ya karena udah terbiasa kayak dihujat nggak Hmm. sih? Ya kan? Nggak gitu, nggak dihujat juga sih, udah terbiasa disorot orang kan jadi mereka udah lebih kayak Iya. ya udah dijalani aja gitu kan. Terus kalau misalnya kayak artis-artis Korea yang dia itu wow luar biasa ya fansnya dia banyak banget ya, tapi kok dia udah cantik, udah keren, tapi kok masih aja dia kayak bunuh diri gitu ya? Dia insecure juga nggak kira-kira? Nah iya itu dia makanya eh apa ya kalau menurut aku cantik berbakat maksudnya dia punya bakat kayak misalnya artis-artis Korea gitu loh yang dia udah terkenal udah punya nama tapi ya balik lagi kan itu tergantung mental seseorang kan gitu tetap aja mereka kalau ngerasa nggak kuat ngerasa nggak nyaman ya akhirnya bunuh diri juga gitu kan jadi
menurut aku bukan masalah dia udah terkenal punya bakat jadi dia nggak bakal insecure, kayaknya nggak juga sih, bukan karena hal Kalau itu misalnya gitu. dia dapat tekanan karena omongan orang ya, omongan netizennya yang di sosial media yang follow-follow dia itu yang bikin dia jadi bikin tekanan yang makin luar biasa ya. Belum lagi kerjaannya dia yang padat banget. Kayaknya insecure-nya Heeh. memang jauh lebih berat sih daripada kita gitu kan orang-orang Indonesia. Kalau orang Indonesia gimana ya? Kamu bilang tuh tadi sebelum live orang Indonesia makin terkenal. Oh, iya iya iya. Jadi perbedaan perbedaan orang kita dengan orang luar tuh menurut aku kalau misalnya kayak eh, artis-artis luar, khususnya artis Korea gitu ya, mereka tuh sangat menjaga privasi mereka gitu loh. Jadi dan kalau misalnya ada yang salah gitu sama media, sama netizen tuh diomongin langsung kan, diomongin gitu, dan mereka takut dengan hal itu. Diomongin sama media tuh sama netizen tuh takut. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia semakin mereka diomongin, semakin terkenal, semakin diundang sama beberapa stasiun TV gitu kan. Jadi Iya benar. semakin banyak sensasinya, semakin mereka terkenal gitu. Terus diundang di YouTube-nya beberapa orang, diwawancara, klarifikasi gitu-gitu. Jadi itu juga mereka kayak Berbanding jadi terbalik ya terkesan sama bangga. orang-orang di luar Dan sana mereka ya. tuh bangga gitu loh akan hal itu. Luar biasa. Kayak berarti kalau misalnya Itulah orang Korea itu perbedaannya, perbedaan yang sangat mencolok. hmm, berarti kalau misalnya insecure-nya orang Indonesia kayak yang lagi viral-viral sekarang ini nggak berpengaruh juga ya insecure-nya. Ya udahlah pede-pede aja. Mungkin insecure-nya di awal ya kayak kamu tadi bilang. Kayak udah terkenal Mm-mm. ya udah kebiasaan dihujat ya udah makin dihujat karena ya orang-orang yang nggak ngerti juga ya. Orang udah kayak gitu dihujat, Heeh. di-follow pula. Ya terkenal dong orang itu. Iya, aku tuh malah kayak ngelihat KKI, terus ngelihat siapa ya sekarang sih yang lagi ngetren tuh si KKI itu ya. Justru tuh aku ngeliatnya dia tuh kayak kasihan gitu gak sih? Iya kan? Kasihan kan ngelihatnya. Ya makanya. Kasihan gitu Berarti loh, artis dia Korea itu kayak dihujat gitu. Padahal sebenarnya dia kan dihujat tuh sama netizen. Eh, Padahal sebenarnya yang bikin dia terkenal sampai sekarang tuh media. Dia tuh di up sama media gitu loh. Dibahas terus. ya Jadi kamu ngerasa nggak sih kayak mereka akhirnya tuh karena kayak kurang dibahas terus. kerjaan tuh? Kamu ngerasa nggak kayak mereka tuh kayak Mm, kurang kerjaan? Follow dia mm. terus ngujat-ngujat dia, diomongin, terus gunanya apa coba? Nggak ada faedahnya kan? Iya, heeh. Maksudnya Belum karena lagi kayak mereka di-share. karena karena mereka yang ngehujat dibahas terus akhirnya eh, semakin naik namanya gitu kan, semakin naik namanya, semakin Berarti terkenal dia, kayaknya semakin kalau insecure itu kayaknya nggak berpengaruh berarti ya sama orang-orang ini ya. Yang tingkat tapi kepercayaan dirinya dia yang luar biasa ya, makin dihujat makin up, mm-mm, makin keren dia, menurut dia. benar-benar, tapi kita juga nggak boleh ini loh, maksudnya kita nggak boleh langsung judge dia nggak pernah insecure, karena kan kita nggak tahu di dalamnya dia tuh kayak gimana kan, dalam hatinya mungkin aja yang kita lihat dia tuh pede pede banget selama ini, tapi kan kita nggak pernah tahu tuh dalam hatinya apakah dia pernah insecure atau enggak kan gitu. Cuman kalau aku lihat sih memang tingkat kepercayaan diri seseorang itu bergantung sih sama rasa insecure dia gitu. Kalau dia punya tingkat pede yang tinggi, kayaknya bakal jarang dia insecure gitu. Kayaknya dihujat-hujat pun dia udah bodo amat ya, ya kan? Udah cuek gitu, dia udah kayak udahlah yang penting dapat Nah duit beda gua kalau gitu kan. kalau bedanya kalau sama artis Korea malah dia bunuh diri ya, beda banget kan? Karena Karena mereka itu kan tertekan itu tadi. terkenal apa, terkenal nggak terkenal mereka tuh kan tergantung sama diri mereka sendiri gitu loh. Makanya mereka tuh jaga penampilan banget, jangan sampai kelihatan Kalau di sini gemuk kayaknya gitu. ya udah lah ya bodo amat. Mm-mm. Bener. Kalau di sini tuh Makin kayak diomongin makin semakin keren. bener, makin diomongin, makin terkenal, makin aktif, tiba-tiba nanti bikin lagu, terus dijual lagunya, padahal suaranya juga belum tentu bagus gitu kan. Kamu kalau jadi dia insecure nggak? Jadi Diomongin siapa? banyak orang. Jadi yang Jadi siapa? tadi si viral.
Si oh, kalau aku jadi dia ya iyalah, karena aku tipe orang Aku yang jadi memikirkan omongan orang. ya overthinking ya. Ya gitulah. Tapi Kita jadi diri ya itu sendiri tadi aja kalau suka. Kita jadi diri benar sendiri benar aja benar suka, banget sih. suka overthinking, suka insecure apalagi jadi dia ya kan kayaknya luar sebenarnya Iya, tingkat dihujat mental dihujat biasa sih ya. gila-gilaan kayak gitu kan. Heeh. Kayak mungkin nggak sih kita tuh sering mungkin nggak ya kita tuh sering insecure karena mental kita tuh mental tempe. Karena baru diomongin dikit kita langsung kayak drop. Bener nggak? Em, Bisa iya, bisa enggak sih kalau aku bilang. Coba deh menurut kamu gimana sih kalau misalnya kamu ngerasain insecure, kamu gimana sih cara nanggepinnya? Kalau dari kamunya ya. Kalau dari Oh, kamunya kalau dari gimana sih? aku sih untuk Ya. aku mensiasati supaya aku nggak sering-sering insecure itu aku ya karena dua faktor yang menurut aku yang paling bikin aku sering insecure itu adalah omongan orang dan apa yang aku lihat di sosial media ya jadi aku mengurangin rasa itu dengan ya nggak terlalu pusingin omongan orang sama nggak terlalu sering buka sosial media gitu dan aku memang bukan tipe orang yang kayak scroll Instagram berjam-jam buat ngeliatin postingan orang gitu enggak aku bukan tipe yang kayak gitu paling 2-3 postingan atau maksimal 5 postingan kalau aku suka aku like habis itu aku nggak langsung exit Instagram gitu jadi aku uh, bukan tipe orang yang suka ngeliatin banget orang tuh baca komen-komennya gitu enggak kecuali komen-komen kayak akun-akun berita ya kayak berita gitu-gitu aku lumayan suka ngeliat komen-komennya tapi kalau misalnya kayak foto temen kita atau apa gitu aku bukan tipe yang suka kepoin banget gitu sih karena Kalau ada yang hal-hal tersebut tuh ya, kalau ada yang komen kamu jelek, kamu ngapain? nggak ada sih sejauh ini kebetulan. Kalau ada yang bikin kamu rese, kalau ada yang bikin kamu apa, pokoknya ada yang ngerasain kamu nih, maksudnya kayak ngericuin kamu hype. Yang kalau menurut aku nggak nyaman dengan postingan dia atau mengganggu nih gitu kan ini orang mengganggu nih kayak nih ya itu apalah gunanya Instagram Facebook punya fitur block hide dan lain-lain kalau bukan untuk dipergunakan ya kan. Apalagi tutup akun ya. Tutup akun sih nggak sampai separah itu juga gitu kan. Kalau masih bisa diantisipasi dengan kayak blog atau hide atau apa gitu-gitu, unfollow mungkin ya kan. Ya udah siasati dengan itu aja, nggak usah tutup akun juga gitu. Kan sayang, cuy. Followers Nih, kalau misalnya nih, kamu lihat dia lebih keren nih orang-orang nih, orang teman-teman kamu lebih keren, kamu ngapain? Kamu belajar lebih keren juga atau belajar dari proses dia kayak gimana terinspirasi dari dia yang lebih keren apa gimana? aku Apa menunjukkan sepengennya aku aja. menunjukkan Kalau aku sih aku sepengennya aku aja gitu. Kalau aku pengen sama dengan dia ya aku bakal buat kayak gitu tapi kalau misalnya aku ngerasa ya dia keren cuman aku nggak pengen kayak dia jadi ya udah aku jadi diri sendiri aja gitu. Oh, jadi intinya kalau apa namanya? Sebenarnya insecure itu biar nggak insecure itu jadi diri sendiri ya kan. Nggak usah lah ikut-ikutin orang lain. Tuh Mm-mm. jalan orang kan beda-beda Apa ya ya kan. disyukurin disyukuri aja lah apa yang udah dikasih apa yang udah kita punya terus kalau misalnya menurut kita itu suatu hal yang kelebihan kelebihan kita di apa namanya diasah siapa tahu itu bisa jadi hal baik ya kan gitu yang bisa Iya. disebarkan ke Dan orang rata-rata lain orang-orang di luar gitu. sana yang terkenal yang memang sukses yang memang inspiratif ya mereka karena mereka memang menggali potensi mereka sendiri-sendiri dong ya, kebiasaan mereka dong ya, makanya mereka publish Iya iya bakatnya. betul. Mm-mm. Iya, daripada Malah mereka kita justru mm-mm, daripada terkenalnya kita dengan pengen hal yang positif. iya betul. Jadi inspiratif buat orang-orang ya kan. Mm-mm, betul betul banget. Berarti definisi yang kamu bilang tadi, definisi insecure tadi coba balik lagi tadi. Ada faktor, ada dua tuh tadi kamu bilang faktor. Kamu sempat bilang sama Oh, aku tadi. faktor insecure itu ada dua yang dipengaruhi dua. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal gitu kan. Kalau Ya, internalnya itu memang
eh, dari dalam diri kita sendiri itu muncul lah perasaan nggak pede Nggak pede. itu gitu. Tapi Oh, dari nggak eksternal. pede dari eksternal ya itu tadi omongan orang, terus sama apa yang kita lihat di sekeliling kita, khususnya di sosial media yang sekarang kan orang-orang kan apa-apa posting sesuatu di sosial media gitu-gitu kan, posting apapun yang mereka lakuin, apa-apa itu di sosial media. Jadi itu sih faktor yang menyebabkan insecure gitu. Dan apa ya, aku banyak banget sih ngelihat kayak orang udah mulai jarang jarang buka buka ini buka apa namanya buka-buka Instagram, Facebook gitu-gitu karena mereka ngerasa di sana tuh toxic gitu loh kak, ya kan? Ya, kayak banyak banget Kayak berita-berita yang nggak benar nggak sih? Kayak apa ya, bikin malah kita jadi parno atau enggak? iya, dan Dan itu orang-orang juga yang satu. mungkin, terus orang-orang yang toksik, bukan karena berita toksik ya, tapi orang-orang yang toksik. Maksudnya kayak nggak Nah ada faedah, itu tapi itu maksudku publik gitu. maksudku itu maksudku Ya yang kan? itu yang kedua itu orang-orangnya yang toxic, bukan kalau beritanya kan maksudnya kayak berita-berita hoax gitu kan kita masih bisa lah mengapa ya menyaring gitu kan. Cuman kalau orang-orang yang toksik gitu tuh kan kadang-kadang mereka ya kita kan nggak bisa ngebatasin orang mau posting apapun ya. Itu kan sesuai suka-suka mereka kan. Jadi ya itu paling daripada kita ngelihat dan ujung-ujungnya kita ngerasa kayak nggak enak sama diri kita, mendingan ya nggak usah kita lihat gitu. Terus yang tadi kamu bilang insecure yang dari faktor luar gitu kan. Kayak Hmm. omongan orang, omongan netizen, orang-orang yang ngomongin kita. Kamu nanggepinnya gimana tadi? Bilangnya kudu, Aku nanggepinnya kudu sabar. Udah terima aja ya udah. Soalnya dia tadi sabar, ngomong, terima aja udah mau dia ngomong apa. Udahlah kita tutup telinga aja, tutup kuping. Mau dia ngomongin apa ya, juga ya udahlah gitu kan. Terus mungkin ya introspeksi diri lah, siapa tahu emang emang dari diri kita juga yang ada masalah kan gitu. jadi orang kayak ngomongin kita tuh siapa tahu memang ada benernya. Jadi buat kita jadi kayak memperbaiki Mm-mm. diri. Betul, 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 betul. Iya, jadi Terus yang tadi kamu jangan. bilang tadi yang perbedaan artis Korea dengan artis Indonesia yang insecure modelnya ada dua. Yang satu artis Korea insecure-nya karena omongan orang tapi dia malah tertekan jadi bunuh diri. Tapi kalau artis Indonesia sensasional makin dihujat nggak ada insecure-nya sama sekali ya makin terkenal makin suka dia. Ya, ya, ya. Itu Heeh. Memang itulah perbedaan mendasar artis terus yang kita kamu dengan. bilang tadi kalau misalnya nanggepin orang yang di sosial media yang menurut kamu nggak suka ya udah biarin aja. Kamu apa? Kamu apain? Kamu hide. Sebenarnya dia nggak nanggepin kita juga sih. Mungkin menurut kita ya postingan dia itu eh, nggak Nggak ada cocok faedahnya lah buat kita. buat kita. Betul, nggak ada faedahnya atau malah bikin kita ngerasa kayak eh, ya pokoknya kita nggak terlalu suka lah ngeliat postingan dia gitu lah. Udah hide Ya, aja hide atau daripada kita ya udah komen ke hide dia, sih aku itu kan sih. lebih bahaya. Ngapain juga kita komen ke dia? Ya udah di hide aja. Betul, dan Ya daripada nggak kita perlu. kita kita ngelihat tapi kita langsung kayak eh, apa dalam hati tuh kayak langsung apaan sih ini gini 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 gitu, mendingan udah nggak usah dilihat sama sekali ya kan. Nah, terus yang tadi tentang faktor eksternal, solusinya ya udah terima aja, berarti ya bener-bener. Terima aja apa yang dia Terima bilang. aja, syukuri apa yang udah ini kan gitu. Terus kamu bilang juga tadi kalau bisa supaya untuk mengurangi insecure itu adalah menggali potensi diri supaya terlihat keren. Supaya nggak kita cuma ngeliatin nggak dia doang keren. nggak harus terlihat keren juga sih sebenarnya. Maksudnya ya supaya apa ya, supaya kita jadi lebih pede gitu. Lebih baik. Benar Ya. gitu, benar. Nggak pede doang, tapi memang emang ada yang dilihat gitu loh, emang sukses gitu kan ya. Jadi kitanya udah Mm-mm, hilang mm-mm. insecure, malah jadi nginspirasi banyak orang ya kan. Iya betul. Nah kan kamu kan katanya tuh punya rasa percaya diri yang cukup-cukup nih ya kan.
Jadi apa nih menurut kamu Emang tips? dibandingin kamu percaya diri gimana sih? Kamu sama aku percaya Oh diri? enggak lah, misalnya kamu misalnya kamu tuh misalnya aku tuh rasa percaya dirinya 70% gitu. Kalau kamu tuh 90 gitu. Mungkin yang dari kamu lihat aku cukup percaya diri ya. Iya. Betul. Heeh. Tapi bukan berarti aku tidak pernah insecure loh. Aku sangat-sangat Iya, iya, insecure iya. sebenarnya. Emang iya, Ya iya justru pastilah semua orang pasti pernah. dan kita sebenarnya sama sih, insecure-nya akibat dari faktor X dari luar karena ada omongan orang lain, bahkan dari orang terdekat, orang teman, dari orang ya orang-orang paling deket lah. Itu jadi kayak aku bikin drop. Mm-mm. Ya memang seolah-olah aku memang biasa-biasa aja ya di sosial media, kayaknya aku happy-happy aja. Tapi dalam hatiku tuh nangis di pojokan juga nggak ada yang tahu. Hati-hati loh, di pojokan suka ada tikus sama kecoa. Itu makanan saya. Oh, Tolong banget. Itu wow, makanan wow, wow, saya. wow, 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 wow. Tadi kamu bilang apa? Kamu nanya apa tadi sama aku karena aku ada tingkat kepedean yang mungkin lebih banyak dari kamu. Kamu bilang apa tadi? Tips apa? Tips-tipsnya Kak untuk mencapai rasa percaya diri yang maksimal. Kalau boleh nih dibagikan ke penonton. Mohon maaf, penonton kita banyak loh. Banyak ya. Satu GBK. Gelora Bung Karno. Meskipun lagi corona tapi rame nih. Iya, Seribu, tipsnya. ya, 1.000 miliar. 1.000 miliar. Berapa itu? Ya udah nanti kan ini kan ditaruh di feeds kan. Jadi kan biar orang bisa ngeliat gitu loh Kak. Iya, 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 iya. Oke, oke. Tipsnya ya. Kayak udah kayak motivator nggak sih gue? Ya kan? Udah. Kembali lagi di Mary Riana, ya kan? Oh, ya. Oh, bukan, bukan. Ya. Saya mau nasihat. Oh bukan ya. Iya. Ini bukunya. Bukunya? Waduh, bukan main. Oh, kamu pernah nonton ya? Pernah nonton itu ya? Live Iya, ya? waktu di UNUD ada acaranya dia. Jadi aku ikut gitu. Kan kalau di situ gratis kalau dari UNUD buat mahasiswa. Terus kamu masuk TV nggak? Nggak tahu sih. Nggak. Nggak tahu. Tapi itu kan tapping. Dia bakalan ditayangin di TV waktu Oh itu. iya, Waktu masih itu ada waktu di masih YouTube nggak? Kalau aku kalau sekarang udah pindah. aku soalnya mau nonton. Kalau ada di YouTube aku mau nonton. Aku mau lihat kamu masuk TV atau enggak. Yes, gimana kalau saya ini aja deh. Saya bikin keviralan dulu baru orang Hah? jadinya ngelihat aku gitu kan. Kalau aku viral di Indonesia nih, aku viral. Nah, orang pasti akan invite aku buat ini kan, buat discuss kan, buat di acara jadi narasumber dong ya. Jadi kayak aku harus jadi viral dulu nggak sih? Apa aku harus jadi ini kayak Siapa? aku biar viral? Eka bukan boneka. Ya, terus masuk ke sini. Janganlah, nggak usah lah, nggak usah Oke, yang balik, yang balik, yang. balik lagi ke tipsnya ya. Oke, perlu diketahui nih ya guys. Ya. Orang-orang yang sukses di luar sana, yang mungkin yang memang ini kita nggak usah bahas-bahas yang viral, yang KKI dan teman-teman ya, tapi lebih Mm-mm, mm. orang yang mungkin yang bakatnya lebih lebih ini ya, bakatnya lebih ini ya, lebih berfaedah ya. Sebenarnya orang-orang sukses mau dia musisi, mau dia motivator, mau dia aktor, mau dia sutradara, mau dia apa profesinya dia. Eh, Mm-mm. Semua orang pasti akan ngalamin yang dimana ada titik insecure-nya masing-masing ya kan. Tapi Ya. rata-rata dari yang aku lihat nih, mereka itu justru belajar dari insecure itu sendiri. Misalnya kalau misalnya ada yang komenin dia jelek nih, memang dia sering banget pasti ada aja komen-komen dia yang komen-komen dia yang jelek-jelek gitu kan. Tapi justru nggak membuat Mm-mm. dia jadi malah drop, tapi malah jadi kayak motivasi diri buat jadi pembentukan diri ya biar lebih baik lagi, biar lebih baik lagi. Otomatis dari proses-proses itu tadi dia akhirnya bisa jadi sukses. Nah, Mm-mm. kalau ngomong kepercayaan diri sebenarnya ya dia udah bodoh amat sih kayaknya sama omong-omongan orang yang jelek-jelek ya, tapi justru yang diambil yang bisa diambil tuh dari sisi positifnya, jadi biar dia bisa bisa jadi lebih baik, terus jadi lebih baik. Jadi Mm-mm. aku bilang insecure itu sebenarnya ada pentingnya juga buat pembelajaran diri sendiri supaya supaya kita nggak ada di zona nyaman aja ya, jadi kita juga perlu dong dapat kritikan orang biar biar jadi lebih baik. Nggak, jangan melulu diambil segi
negatifnya. Tapi kalau memang ada yang omongan yang bikin kamu sakit hati, itu yang negatif-negatif mending dibuang aja, ambil aja yang positifnya. Terus kalau misalnya perkara di sosial media kita lihat orang itu keren, kita harus lihat dulu proses dia menuju keren itu apa. Jangan kita lihat langsung dia di sosial media, oh dia keren nih, ya udah gitu aja gitu kan. Tapi kita nggak ngelihat dia prosesnya. Kita nggak pernah tahu loh dia itu susah atau dia itu sebelum jadi sukses kayak gitu tuh kayak gimana prosesnya. Itu kan ada banyak yang dia lewatin. Nah, mungkin aja salah satunya dari insecure ini, ya kan, yang bikin dia jadi up gitu kan. Jadi aku bilang sih harus bisa menggali potensi diri ya. Jangan cuman kita memfokuskan diri untuk melihat si orang itu, ih orang itu keren banget dan lalala. Tapi kita nggak pernah fokus sama diri kita sendiri. Jadi salah banget. Daripada kita ngeliatin orang lain, mending fokus sama diri sendiri. Gimana sih caranya supaya kita juga bisa sukses kayak dia? Bisa dijadiin inspiratif. Nah, nanti kalau misalnya kita pun sukses dengan proses-proses yang udah kita lewatin, malah kita jadi kelihatannya juga jadi inspiratif buat orang lain juga, ya kan? Ya nggak sih? Betul. Terus kalau aku bilang tentang orang-orang viral di Indonesia, I think kayaknya nggak semuanya yang unfaedah ya. Ada juga kok yang berfaedah gitu, yang pinter-pinter juga, yang memang benar-benar berbakat. Ya kita belajar sama orang-orang yang kayak gitu, jangan yang sama yang viral ini. Dan nggak perlu juga sih kamu buat buat kamu-kamu yang di luar sana tuh yang ngehujat dia, tapi ngefollow dia gitu kan. Kayak nggak penting banget deh. Mending kita jadi orang bener aja. Dihujat tapi di follow juga gitu kan, aneh banget nggak sih, ya kan? Ngapain gitu loh, jangan deh, mending fokus sama diri sendiri dulu, Beb. Kita ini udah ribet sama urusan daripada kita ngerungsingin orang lain. Kalau misalnya pun ada yang ngerungsingin kita, maksudnya yang ngeribetin kita, ya udah biarin aja, serah dia, bodo amat. Kayaknya kita harus belajar cuek nggak sih, daripada kita overthinking tiap tidur. Overthinking kan? Overthinking dong. Insomnia nggak bisa tidur. Kadang-kadang daripada mikirin orang itu, ya mending kita bobo manis. Kalau kita emang nggak bisa ngendalin orang lain, kita nggak bisa ngendalin orang lain itu suka sama kita atau enggak. Yang bisa kita kendalin itu adalah diri kita sendiri, gimana cara kita menerima. Kayak gimana tadi kamu bilang, harus bisa apa? Menerima. Kamu tadi bilang apa? Kalau misalnya ada orang yang ngomongin jelek, harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan di. Dan kalau misalnya orang mau apa, ya udah terima aja, ya udah sabar aja gitu ya. Ambil. Ya. Kalau mereka ngomongnya gini, ya udah diambil positifnya aja, siapa tahu dengan mereka ngomong yang kayak gitu kan ada hal yang bisa diambil positif dari omongan mereka gitu kan. Siapa tahu dengan omongan mereka itu kita bisa jadi lebih baik. Oke deh, berarti segitu aja ya omongan kita tentang insecure setelah panjang 2 kali take. Tolong yang ini jangan sampai nggak di save ya, mohon maaf banget nih ya kan, mohon maaf banget ya, jangan sampai gitu. Amin ya Allah, karena nggak lucu kalau misalnya ngulang 3 kali ya kan. Aduh, lelah banget nih, lelah. Aku nggak tahu handphone aku kenapa guys. Itu sebenarnya pertanda sih kalau misalnya harus beli handphone baru kayaknya. Doakan saya sukses. Bisa lah, gampang lah itu nanti. Apa? Nanti tinggal ada yang order baksoan kebeli itu mah. Doain aja Bu ya. Kita kan masih naik step pelan-pelan. Nanti kalau misalnya aku sukses, nanti aku undang kamu. Mau dong Kak di endorse. Cara ngirimnya gimana Bu? BTW ini orang lagi di Medan guys, jauh banget kan? Kita cek makanya berapa tuh? Kamu tuh harus bikin yang ada ininya dong. Yang bisa dikirim berapa hari? Kayak kalau cemilan bisa deh sis.
yang kayak apa ya, keripik-keripik gitu ya. Iya. Udah nih. Mari kita Hmm? coba untuk mari kita coba save. Apa? Coba Apa? di save. Kenapa? Oke guys, sekian. Aku mau closing nih. Oh, yaudah, yaudah, yuk, yuk, yuk. Oke guys, sekian chit chat kita hari ini tentang insecure. Chit chat part 2 bareng Siska. Siska ada. Oke, ini bakalan kita masukin ke feed, insya Allah ke save dengan tenang, dengan aman. Nggak insiden kayak tadi. So, thank you for watching, guys. Terus apa? Udah. Kamu Udah, bilang iya. ada dong. Bye. Kamu nggak bilang Oh, save. iya, Nggak. makasih. Oke, oke, oke. Aku bilang. Oke. Kamu nggak ada closing. Kak, thank you banget udah diajakin live bareng gitu kan. Walaupun tadi di awal-awal kan udah ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya putus di jalan gitu kan. Kayak orang udah pacaran 5 tahun, tiba-tiba putus tengah jalan tuh rasanya kayak sakit banget gak sih kan, Kak? Ya kan? Jadi ya mudah-mudahan ini di-save dengan tanpa kendala ya kan. Jangan sampai ada tragedi-tragedi hilang mendadak gitu kan. Tidak, tidak. Tidak. Oke, oke. Thank you guys. Thank you Siska. Thank you, thank See you, you thank soon. you. Bahasanya see you soon. See you soon. See you soon. Dadah. Dadah, 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 dadah. Ah.